Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama sangat kita hormati, sangat kita muliakan dan kita doakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Bapak Haji Afron Nasihin dan Ibu Hajjah Sukraini Alfa, yang insya Allah beliau ini akan memenuhi undangan Allah, yaitu pada tanggal 16 Mei 2026 yang akan datang. Kita doakan Bapak Ibu sekalian, biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, perjalanan ibadahnya lancar, pergi dan pulang selamat, dan kembali ke kampung halaman membawa haji mabrur insyaallah. Yang juga sama-sama kita hormati para orang tua, para sesepuh, wabil khusus Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, Kepala Dusun, Bapak Babinsa, Bapak M. Sodik, dan juga tidak ketinggalan Ibu Ketua KBIHU WAC Bu ya nyebut WAC gitu, Wafiz Al-Amin Center Bu ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang hadir semuanya insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari ini kita iringi doa untuk kedua tamu Allah kita yang akan berangkat ke tanah suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah para bapak dan ibu yang hadir, kapan-kapan giliran dapat panggilan Allah untuk bisa berhaji dan berumrah. Amin Bu. Bapak Ibu sekalian, setiap orang pergi haji pastinya yang diinginkan adalah meraih haji mabrur. Pasti itu Bu ya. Meraih haji mabrur itu berat,
Orang dapat haji mabrur berat. Sebelum berangkat harus mabrur. Saat pelaksanaan pun harus mabrur. Yang paling berat lagi pulang dari tanah suci, itu juga kemabrurannya harus dijaga. Sampai kapan, Bu? Sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi sebelum berangkat harus mabrur. Pas saat pelaksanaannya juga harus mabrur. Yang paling berat pulang lah. Ya, pulangnya juga harus dijaga biar apa? Mabrur. Karena berat Bapak Ibu sekalian, maka orang-orang yang mendapatkan haji mabrur balasannya surga. Makanya di dalam surga itu kan ada 8 pintu. Salah satu pintunya namanya pintu haji. Orang-orang yang meraih haji mabrur berhak masuk ke dalam pintu surga, pintu haji itu. Walaupun dia sudah haji, Bapak Ibu sekalian, ya, berulang kali haji, kali-kali, kalau nggak mabrur, nggak bisa masuk pintu itu. Apalagi yang kagak haji, Bu ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, orang pergi haji itu bisa dalam keadaan hidup. Kayak Pak Afron dan Ibu Al-Fatiniyah pergi haji dalam keadaan apa? Hidup. Bisa juga orang pergi haji dalam keadaan sudah berada di alam kubur, yang disebut dengan badal haji. Makanya Bapak Ibu jangan putus asa. Angkat tangan tiap malam berdoa, minta sama Allah biar bisa jadi Bapak Ibu haji. Karena orang haji itu nggak mesti hidup. Orang mati pun bisa pergi haji, yang disebut dengan badal apa? Haji. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau udah pengen, Bu, ini kalau saya tanya jawabannya sama, pengen nggak? Pengen nggak, Bu? Pengen banget apa pengen aja? Nah, coba yang pengen banget tunjuk tangan. Tunjuk tangan mah nggak bayar, tunjuk tangan aja. Ya. Jadi kata Nabi, man aradal hajja falyata'ajjal. Kalau kamu udah pengen haji, cepetan, segera, jangan ditunda-tunda. Karena orang itu nggak tahu besok akan terjadi apa buat kita. Hari ini duduk bareng, kongkok bareng, makan bareng, Bu ya, selfie bareng. Nggak taunya pas pulang Israel udah nungguin di rumah. Bisa nggak, Bu? Bisa. Nah, hari ini sehat, seger buger, Bu ya. Nggak taunya besok sakit. Apalagi jangan sampai, nauzubillah Bapak Ibu sekalian, kalau yang sudah punya porsi, sudah ngantri tahun depan mau berangkat, jaga kesehatannya, jangan sampai satu cuci darah. Kalau cuci darah, habis harapannya pergi haji, nggak bisa. Kedua, jantung stadium 4, udah nggak bisa. Makanya mumpung sehat, mumpung masih hidup, kata Nabi, kalau udah pengen suruh apa? Buru-buru, cepat-cepat, Bu ya. Ada amalannya Bapak Ibu sekalian, biar bisa datang berziarah ke makam Nabi. Orang kan kalau haji, satu datang ke Mekah, ketemu Ka'bah. Kedua datang ke Madinah, ketemu dengan Nabi. Ya, maka orang kalau datang haji atau umroh, Bu ya,
datang ke Mekah doang, nggak ke Madinah, bagaikan orang tangan sebelah. Tapi kalau dia ke Mekah, ke Madinah, tangannya utuh, kiri kanan. Maka kalau datang ke sono jangan sebelah doang, datang dua-duanya, datang ke Mekah, datang ke Madinah. Maka amalannya Bapak Ibu sekalian, yang pengen bisa bertemu dengan Nabi, satu, sering-sering bersolawat. Yang kedua, kata Ustazah Halimah Idrus apa Bu? Kalau habis sholat tahajud sambil nunggu waktu azan subuh, suruh baca apa Bu? Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi balighul, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuruh. Nah gitu. Ya Allah, sampaikan kami berziarah ke makam Rasulullah. Jadi tuh sering-sering bersolawat. Kemudian yang kedua, baca ya Rabbi sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi balighna nazur. Ayo kita sholat bersama-sama ya, biar semuanya bisa datang bersama-sama bertemu Rasulullah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu ala, semangat, sallallahu sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Bu, sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh gampang ya, itu sholawat yang paling ringan tuh, namanya sholawat Jibril ya, paling ringan tuh, dari rumah kemari, dari rumah ke masjid, dari rumah berjalan kemana, iringi lisan kita dengan banyak-banyak apa? Bersolawat. Para bapak dan ibu, karena itu orang pengen mendapatkan mabrur, cirinya itu ada 4. Ini Pak Haji Apron ya, sama Ibu Hajjah Alfat ini kejar yang 4 ini. Terutama saat kembali dari tanah suci yang berat. Apa yang itu pertama Bapak Ibu sekalian untuk bisa meraih haji mabrur? 1, afsus salam, tebarkan kedamaian. Kalau bahasa orang Betawi, ama sapa aja akur, tetangga depan akur, tetangga kiri belakang kanan akur, sama saudara deket akur, sama saudara jauh juga akur. Itu orang haji mabrur. Kalau ternyata Bapak Ibu sekalian sudah pergi haji, sudah pergi umroh, bahkan umrohnya berulang kali, sama saudara sampai hari ini enggak akur, masih marah, enggak pernah tegur sapa, sia-sia ibadah haji dan umrohnya. Nauzubillah. Makanya berat ya. Kenapa Bapak Ibu hari ini dikumpulin? 1, Pak Haji Apron dan Ibu Hajjah Alfat minta doa biar perjalanannya lancar. Tanpa doa Bapak Ibu berat, makanya didoain, pergi didoain, selama perjalanan didoain. Nanti Pak Apron, Ibu Alfat pulang, Bapak Ibu kesini lagi. Kesini nggak Bu?
Ngapain? Ya, kesini lagi minta apa? Minta? Nggak oleh-oleh enggak? Ya, jadi doa mah ongko, oleh-oleh apa? Kudu ya. Jadi nanti ketika pulang Bapak Ibu sekalian, kita datang, kita minta doa. Karena keberangkatannya hari ini diiringi doa oleh saudara-saudara semua. Pulang kita yang minta didoai. Makanya kedua tamu Allah kita ini, biar Allah kasih panjang umur, bisa pergi, bisa pulang. Tuh yang harus dijaga. Afsus salam, ama sapa aja damai. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa dikumpulin di tempat ini? Karena Pak Haji Afran dan Ibu Haja Alfat minta maaf, biar hubungan manusia dengan manusia selesai hari ini. Biar langkah Pak Haji Afran, Ibu Haja Alfat ringan, Bu, ringan. Jangan sampai nauzubillah, Bu ya. Karena ada tamu Allah yang belum akur sama saudara, belum akur sama tetangga, akhirnya apa, Bu? Kata tetangganya yang marah, gua liatin Bu Haja Alfat, coba ntar dia ke Mekah tadi soal dibalas siarin dia gitu, Bu ya. Jadi emang lagi diliatin, Bu, lagi diliatin. Itu kalau pergi haji sama tetangga sama saudara belum apa? Belum akur. Tapi insya Allah Pak Haji Afran dan Ibu Haji Alfat mah akur semua, ya, Bu ya. Saudara yang jauh kalau nggak bisa datang, telepon, hubungi, minta maaf, biar hubungan manusia dengan manusia selesai. Karena orang pergi haji Bapak Ibu seperti orang menuju kematian. Ini sekarang lagi diiringin pakai doa. Besok pada hari A diiringin pakai apa? Azan, diazanin Pak. Iya, namanya orang menuju kematian. Bisa berangkat belum tentu bisa pulang. Makanya hubungan manusia selesai di sini. Beresin, maafin. Maafnya itu bukan hanya di lisan, bukan hanya di bibir, tapi di hati bersih. Dah nggak ada dendam. Itulah namanya ciri haji mabrur, akur semua orang. Ciri yang kedua, thayyibul kalam. Kalau ngomong, kalau berbicara yang enak-enak, kagak nyelekit, kagak nyakitin orang. Ada nggak titelnya udah Ibu Hajah? Kalau ngomong nyakitin banget, ada, Bu? Ya, sini nggak ada, alhamdulillah. Berarti hajinya mabrur tuh. Kalau udah jadi hajah, udah jadi haji, kalau ngomong asal nyebut nyakitin orang. Nah, ini makanya saya bilang tadi, menjaga kemabruran pulang haji lebih berat. Ya, jadi thayyibul kalam, kalau ngomong tuh enak. Enakin yang dengar. Pokoknya kalau ketemu Pak Haji Afran hati sejuk, enak, ngomongnya enak orangnya. Nah, gitu. Itu adalah ciri-ciri hajinya betul. Mabrur. Kenapa harus mabrur, Bapak Ibu? Lah perjuangannya berat. Ya, ongkosnya mahal, nunggunya dari tahun 2013, perjalanannya tidak ringan. Tahun ini Kabupaten Bekasi harus dilepas, diterbangkan dari Kertajati. Penjauh tuh, Bu. Ya, belum lagi dari Kertajati kemana tuh? Ke Jeddah, tambah jauh. Karena gelombang kedua harus pakai ihram dari asrama haji, tambah berat. Makanya perjalanan yang berat ini harus dibalas dengan mabrur. Ketika pengen mabrur, mulutnya hati-hati, jangan asal ngomong, jangan asal bicara, apalagi kalau sampai jadi provokator, tukang ngadu domba, nauzubillah.
Kalau kita belum tahu ini kesalahan apa benar, jangan kita umbar-umbar, karena itu tanda-tanda kemabruran seseorang. Sekarang mak, ngegibah itu nggak mesti dari mulut, tangan aja udah bisa ngibah karena, betul nggak Bu? Iya, jadi ngibah itu nggak mesti pakai apa? Mulut, pakai tangan sudah bisa ngibah. Makanya benar kata Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, gitu kata Allah. Nanti mulut kamu kami tutup, yang kami suruh bicara tangan-tangan kamu. Nggak perlu nanti Bu, sekarang mulutnya udah jarang ngomong. Suami istri yang satu di kamar sebelah, yang satu di kamar sebelah nggak ngomong, cuma WA doang. Ada nggak begitu Bu? Ya, duduk berdampingan, nggak ngomong, nggak kongkok, nggak ngobrol, sibuk dengan apa? WA. Ya, kadang lebih dulu telepon berbunyi diangkat daripada panggilan orang tua. Betul nggak Bu? Ada hal itu yang nelpon belum tentu penting, lebih penting orang tuanya. Tuh zaman sekarang Bu ya. Jadi insya Allah Pak Haji Afran dan Ibu Haji Alfat toibul kalam, ngomong yang baik-baik saja. Apalagi nanti Bu, besok gesekan emosionalnya berat, terutama ketika di Arafah, di Muzdalifah, di Mina. Gesekan mulut kita itu sangat dekat, ngantri panjang ngomel, makan berebut ngomel. Ya, saya masuk grup pembimbing ibadah haji secara nasional Bu. Kan udah pada berangkat teman-teman ya ono, ngambil catering ngantri berantem, padahal itu pimpinan rombongan semua. Rata-rata kan pimpinan rombongan tuh ustadz semua Bu. Ya, kalau pimpinannya berantem gimana Pak? Jamaahnya Bu ya. Maka kudu jaga. Itu tantangannya. Maka orang haji Bu yang begitu banyak, nggak semuanya mabrur, nggak semua mabrur. Karena itu siapapun yang berangkat tahun ini berusaha maksimal mungkin untuk bisa mabrur. Yang ketiga, ciri mabrur itu apa? At'imut ta'am. Apa? Rasa sosialnya meningkat. Jadi kalau belum berangkat Pak Haji Afran dan Ibu Haji Alfat pelit Bu ya. Pelit umpamanya ya. Pulang haji sudah berubah. Lebih apa? Lebih dermawan. Nah, itu ciri-ciri apa tuh? Mabrur. Kalau sebelum berangkat pelit, udah berangkat tambah apa? Pelit. Itu namanya bol kuning buntut yasir. Ya. Nah, itu yang berat. Jadi at'imut ta'am. Jadi at'imut ta'am Bu, hari ini itu udah masuk Bu. Coba di tangan ibu itu ada besek, ada snack, ada air, itu namanya at'imut ta'am. Sudah memberikan apa tuh Bu? Sedekah. Maka jangan nggak dimakan. Kalau perlu dihabisin. Kalau nggak habis, anak titik dimakan tikus. Ambil plastik. Ya, karena itu nilai sedekah. Tanda-tanda orang pengen mabrur maka dikeluarin. Ya, nanti pulang pun udah disiapin oleh-olehnya. Itu tanda-tanda apa tuh? Mabrur. Kan ada orang Bu, saking bol kuning butut gasir ya, pergi haji nggak bilang. Nah, orang kemana nih ya? 40 tahun, 40 hari nggak kelihatan. Ke masjid kagak, ke majlis taklim kagak, ke tetangga kagak, nggak taunya pergi apa? Pergi haji. Karena itu Pak Haji, Bu Haji bol kuning butut gasir. Dia nggak pengen didoain, nggak pengen ngeluarin sedekah. Pulang pun nggak tahu Bu. Ada orang begitu Bu. Pergi haji, pulang haji, pergi umrah, pulang umrah sepi aja Bu ya. Takut dipintain oleh-oleh. Makanya besok Pak Haji
Afron dan Ibu Haja Alfat ketika beli oleh-oleh niatin apa? Sedekah. Sedekah. Masih ada waring. Habis tinggal telepon Bu ya. Tukang korma, tukang air zam-zam ya Bu ya. Pak, ini saya habis, kirimin lagi. Begitu nggak Bu kira-kira? Nah, udah siapin tuh. Itu tanda-tanda orang ingin mencari mabrur. Maka ada nilai sedekah. Setiap apa yang kita beli besok di Mekah atau di sini niatin sedekah. Ya, insya Allah itu akan mengantarkan orang bisa menjadi apa? Mabrur. Maka ibadah haji Bapak Ibu sekalian, ibadah yang paling komplit Bu ya. Salat ada, sedekah ada di dalamnya Bu. Puasa ada di dalamnya. Orang kan kalau nanti melanggar dam Bu, dia nggak mau bayar pakai duit, dia boleh puasa. Tuh di ibadah haji Bu ya. Yang terakhir Bu, yang keempat udah azan tuh ya. Apa ciri-ciri mabrur? Pergi pulang lebih baik. Pergi udah soleh, udah soleha, pulang tambah soleh, pulang tambah soleha. Ya, kalau sebelum haji mungkin salat-salat sunnatnya kadang dilakukan, kadang-kadang. Ya, besok di sono itu pas pulang juga salat sunnat jangan ada yang ditinggal. Terutama salat sunnat rawatib yang 12 rakaat. Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, itu 12. Jangan diapain, tinggal. Kalau yang fardu saya nggak perlu ceritain. Emang itu mau haji kek, mau nggak haji kek sama. Ya, pulang ibadah haji lebih meningkat amal-amal sunnahnya. Apalagi Bu, Quran. Maka besok Haji Afron, Bu Haji Alfat berlomba-lomba baca Quran. Ada yang kosong baca Quran, ada yang kosong baca Quran. Kira-kira ntar di Mekah banyakkan buka Quran apa banyakkan buka TikTok Bu? TikTok ya. Ya. Jadi besok berlomba-lomba berapa kali hatam nih? Nanti tiap malam Jumat kita akan hatamin Quran bersama. Setiap mau baca Quran niatin buat si pulang, buat almarhum ini, sebab kita baca Quran, orang-orang yang kita cintai di alam kubur dapat kiriman pahala baca Al-Quran. Dah, itu aja Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti akan ketemu lagi di rumah Pak Haji Purgi sama istri. Tanggal berapa Pak? 3 Mei. Kita ketemu lagi Bu. Rumahnya 2 langkah dari sini. Bersambung dong. Ya, bersambung. Terima kasih Pak Haji Afron dan Ibu Haja Alfat yang telah bergabung bimbingan ibadah hajinya bersama KBIHU Wafiz Al-Amin Center atau WAC. Bapak Ibu nanti kalau pengen tahu perjalanan kita mulai hari ini, besok pelepasan, besok kegiatan di sana, pokoknya kepoin aja di TikTok KBIHU WAC. Kalau yang udah follow pasti akan tahu, semuanya tahu ya. Atau yang sudah punya porsi mau tahun depan mau berangkat, silakan minta anterin sama Pak Haji Alfat atau Pak Haji Purki, boleh, silakan ya. Insya Allah bersama KBIHU WAC kami akan berangkat pada tanggal 16 Mei dan kembali pada tanggal 25 Juni. Dan insya Allah juga mudah-mudahan tahun ini doang yang berangkatnya ke Kertajati. Ini kenapa Bapak Ibu ke Kertajati? Soalnya ada beberapa jamaah yang mundurin diri, saya nggak mau ngikut kabupaten katanya. Karena kalau kabupaten terbangnya di Kertajati. Tahun ini doang Bu. Mudah-mudahan ya. Tahun ini kenapa? Karena ngejangkepin angka. Kan banyak kota dan kabupaten yang tahun ini kuotanya drastis turun Bu. Contoh kayak Kota Banjar yang dekat Pangandaran Bu ya. Tahun ini sekota Banjar cuman ada 10 jamaah.
Kayak Kabupaten Sukabumi tahun ini cuma 26 jamaah sekabupaten. Nah, Kabupaten Bekasi lagi keurugan gunung 3.500. Nah, maka untuk menjangkepin angka, Provinsi Jawa Barat ada 62 kloter, 32 kloter dari Kertajati, 30 kloter dari Kota Bekasi. Ya, angkanya biar penuh, biar jangkep, maka Kabupaten Bekasi dialihkan ke sana. Tahun depan insya Allah dari sini lagi ntar. Deketan ya, enak juga jamaah, nggak perlu pusing-pusing kalau pengen nganterin ke asrama haji Kota Bekasi, deket. Mohon doanya Bapak Ibu, semakin berat perjalanan kami, semakin berat juga ibadah kami, maka kata Qaid usul fiqh, al-ujur ala qadril masyaqqah, pahala itu sangat tergantung beratnya pekerjaan. Maka semakin berat berarti semakin besar pahalanya, ya, insya Allah. Nah, buat Bapak Ibu yang pengen daftar, buru-buru tahun ini daftar, sekarang daftar, ngantrinya 26 tahun ngantrinya ya. Tapi kalau dari wacana Kementerian Haji, insya Allah tahun depan ada war ticket, mau di launching tuh Bu. Yang punya duit bisa langsung berangkat tahun depan, karena pemerintah mau ngabisin, nggak ada antrian haji di Indonesia. Pengennya sekali berangkat 500.000 jamaah. Kalau tahun ini 221.000, maka tahun depan biar nambah 300.000, biar cepet, jadi nggak perlu ngantri. Ibu-ibu kalau mau daftar jangan mikirin yang antrian, pokoknya daftar aja ya. Berapa duit Bapak Ibu sekarang untuk daftar? Siapin duit 25 juta, dapat nomor antrian. Kalau nggak punya, bawa aja ke rumah saya 1 juta. Nanti sisanya Bapak Ibu cicil 600.000 per bulan. Kagak pakai ada jaminan, kagak ada pakai syarat KTP, KK, surat nikah. Oh, punya surat nikah? Punya? Punya. Kali kalau nggak punya suruh nikah lagi Bapak. Ya, ntar punya surat nikah ya. Jadi KTP, KK, surat nikah, uang 1 juta, langsung daftar ke depan Pemda Kabupaten Bekasi, langsung dapat porsi. Nyicil 600.000, bayarnya di Alfa, di Indomaret. Kalau enggak di Alfa sama. Ya. Ya, mari sama-sama Bapak Ibu sekalian terpulang bawa kasur liang. Ya, 1 juta ada enggak? Ada, ya. Kita baca suratul Fatihah. Yang pertama buat Pak Haji Afron dan Ibu Haji Halfah biar sehat, keluarganya yang ditinggal dalam lindungan Allah, pergi dan pulang selamat dan meraih haji mabrur. Yang kedua, Fatihah ini Bu, niatin buat semua yang hadir masing-masing. Dalam hati Ibu, Bapak ketika baca Fatihah, ya Allah, undang saya segera untuk jadi tamu. Yang ketiga, niatin supaya KBIHUWAC ini tahun depan jamaahnya lebih banyak. Niatnya biar Allah kabul sekali berangkat 1 kloter. Ya, kalau 1 kloter kan ada 10 karom, ada 10 orang yang dihajiin Bu ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Ayo Bu, Bapak niatin dalam hati seperti yang saya sebutkan tadi, biar Allah kabul, Allah ijabah ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf atas kekurangannya. Insya Allah tanggal 2-3 Mei kita akan ketemu lagi ya. Sekali lagi terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.